Terima kasih ya buat Mas Gibran yang sudah membuat kami menjadi bangga bahwa Mas Gibran bukanlah cupu, tapi ternyata suhu yang mampu memperlihatkan diri, kemampuan dalam berdebat berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Kita lihat tadi ini udah jam 10 tapi antusiasme warga luar biasa sekali. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, kamu apa? Akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua nih Bu ya. Betul tidak? Yang bagi-bagi uang, berani nggak cerita hari ini? Nggak berani. Yang maksa kepala desa, berani nggak cerita hari ini? Nggak berani, sembunyi semuanya. Kenapa? Malu. Tapi yang kemarin melakukan dengan cara yang benar, yang baik, hari ini menengok ke belakang dengan rasa syukur dan bangga. Diganti kamera. Ayo, bareng-bareng. Jangan di-follow, jangan di-follow. segera kita mulai. Dalam setiap silaturahmi yang terjalin adalah kisah yang dituturkan, ada kebersamaan yang dilanggengkan. Semoga momen ini menjadi kenangan
yang takkan terlupakan bersama Pak Anies Baswedan. Hati kami, pasangan kami, dan keturunan kami. Allahumma ya Allah, kami bersaksi Anies Baswedan itu seorang pahlawan dan pejuang. Karena tokoh kita akan memberikan sambutannya yang menginspirasi kita semua. Jadi saya merasa bersyukur sekali, alhamdulillah kemarin bisa kembali lagi ke Kuningan. Saya kemarin sholat Jumat di Masjid Syiarul Islam, kumpul juga dengan DKM setelah sholat, dan cerita-cerita banyak pengalaman dan begitu banyak kesan selama perjuangan beberapa waktu ini. Kuningan ini dalam perjuangan kemarin menjadi contoh yang berjuang dengan penuh keikhlasan, berjuang dengan niat untuk melakukan perubahan bagi Republik ini, bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing, tapi untuk kepentingan bersama, kepentingan semua. Betul ya? Ya, Kuningan jadi contoh. Dan Kuningan ini warganya tahan, kasih iming-iming, aman, ditekan, tahan, dikasih imbalan, tahan, dan akhirnya ikhtiar perubahan satu-satunya di Jawa Barat menangnya di Kuningan. Betul ya? Ya. Insya Allah kita semua yang berjuang kemarin tidak ada rasa sesal, dan tidak ada hal yang kita kerjakan yang kita malu untuk menceritakan. Betul tidak? Kalau yang dikerjakannya ada hal-hal yang salah, yang keliru, hari ini tidak diceritakan, disembunyikan Bapak Ibu. Betul tidak? Yang bagi-bagi uang, berani nggak cerita hari ini? Nggak berani. Yang maksa kepala desa, berani nggak cerita hari ini? Berani. Sembunyi semuanya. Kenapa? Malu. Tapi yang kemarin melakukan dengan cara yang benar, yang baik, hari ini menengok ke belakang dengan rasa syukur dan bangga. Yang bagi-bagi uang barangkali menang, barangkali dapat kursi DPR, barangkali dapat kursi DPRD, tapi berani gak cerita gimana caranya menang? Nah, berani. Dan anak cucunya pun tidak akan berani menceritakan. Malu Bapak Ibu, ya? Malu. Dan kalau pidato tentang jumlah suara, dalam hatinya tuh ragu. Sebenarnya bener nyoblos saya gak sih? Bener gak sih angka itu? Kenapa? Karena di situ ada uang, di situ ada pemaksaan. Itulah sebabnya, yuk kita jaga ke depan bahwa konsistensi warga Kuningan insya Allah akan bisa menular ke berbagai tempat yang lain. Ya, yang kemarin kita rasakan, semua iuran, ada yang iuran tenaga, ada iuran ide, ada iuran barang, ada iuran uang, ada iuran waktu, semua iuran. Semuanya sebagai kerja bersama, dan itu yang membuat saya merasa punya tanggung jawab moral di Bapak sekalian. Insya Allah masa depan akan lebih baik, pasti. Dan kami merasakan di sini juga, Bapak sekalian, kita merasakan. Kami sekeluarga, ibu, saya kemarin ceritakan Pak di Uniku, ibu saya itu SD SMP di Kuningan. Setelah SMP, lulus SMP tahun 57, nggak ada SMA di sini. Jadi ibu kemudian dikirim ayahnya ke Cirebon, sekolah SMA di Cirebon. Dia beruntung. Kenapa beruntung? Karena kakaknya laki-laki, udah dikirim duluan. Jadi yang perempuan bisa ngikut. Kalau di atasnya nggak ada yang laki-laki, mungkin yang perempuan juga nggak dapat kesempatan. Ini kan tahun 57. Jangan bayangin kayak sekarang. Diantar ayahnya diantar kakaknya naik oplek dari Kuningan ke Cirebon, terus sekolah SMA Cirebon. Kenapa? Karena di Kuningan belum ada SMA. Masuklah SMA 1 Cirebon. Selesai SMA tahun 60, berangkatlah ke Kuningan, ke Bandung, masuk Unpad, jurusan pedagogi.
tengah-tengah kuliah Unpad Pedagogi berubah jadi IKIP Bandung. Waktu itu dia Unpad Pedagogi, IKIP Bandung, selesai 65. Dan ketika selesai 65, ibu itu menjadi anggota keluarga pertama dalam sejarah seluruh keluarga kami yang sarjana. Belum pernah ada yang sarjana di kampung kita. Tidak ada yang sarjana di keluarga besar kita. Mohon yang lainnya untuk tetap diam di tempat, stay di tempat. Setelah kita lihat, satu, dua. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, luar biasa sekali pidato dari Pak Anies Baswedan. Ya. Beliau itu adalah oposisi sejati, ya. Beliau tidak pernah tergiur dengan godaan-godaan apapun, teman-teman. Bahkan kalau kita melihat bagaimana komitmen Pak Anies Baswedan dalam gagasan perubahannya, dalam berbakti kepada masyarakat dan rakyat, teman-teman. Bahkan aksi-aksi nyata yang dilakukan Pak Anies ini sungguh hebat. Bagaimana menurut kalian?